terima kasih untuk Bapak Wahyudi yang telah menanyakannya. Oh, Pak Warawin. Maaf Pak. Intinya dari pertanyaan yang pertama, yakni dari Bapak Nuramin menanyakan bahwa untuk persyaratan maksudnya membuat apa Pak tadi? Kelompok kartu tani, yakni menjabarkan bahwa yang pertama tani itu dibagi tiga. Yang pertama petani yang punya lahan, yang kedua petani penggarap, yang ketiga buruh tani. Yang dipertanyakan oleh Bapak Amin tadi kalau tidak salah, kalau yang punya lahan sudah pasti, tapi yang petani penggarap dengan buruh tani patut dipertanyakan untuk kartu taninya, karena mungkin tahun ini menggarap atau memburu atau buruh tani, nanti tahun ke depan seandainya tidak menggarap, kartu tani tadi untuk apa? Mungkin kira-kira begitu ya Pak Amin ya. Dan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Wahyudi tidak jauh dari itu, dan juga usulan dan tanya dari Bapak Rawin juga tidak jauh dari itu. Monggo dari Bapak PPL atau dari Bapak untuk menjelaskannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Untuk pertanyaan Bapak Amin tadi tentang petani penggarap, petani buruh tani, dan petani pemilik ya Pak ya. Nah, masing-masing ini semuanya petani Pak. Nah, pemerintah menganjurkan ini adalah suatu petani penggarap Pak. Karena jelas petani penggarap itu yang menggarap sawah, salah satunya. Kedua, tentang masalah pupuk tadi. Tentang masalah pupuk itu, pupuk diperjualbelikan bebas, intinya di luar kontrol kami Pak. Karena di tahun 2020 akhir intinya banyak informasi-informasi tentang masalah urea. Karena urea di kios kosong, di luaran banyak Pak. Karena hal-hal tersebut itu di luar kendali kami, karena apa? Oknum-oknum yang di luaran memanfaatkan masa-masa yang ada di keributan di lapangan Pak. Contohnya pupuk berlebih dari kabupaten lain Pak. Dari kabupaten lain bisa masuk ke Indramayu. Intinya di saat dibutuhkan pupuk. Karena apa? Mengarahnya orang-orang yang belum punya kartu tani, salah satunya belum terdaftar di RDKK. Karena kedua, yaitu mengarah yang sudah tanaman-tanaman di saat mupuk, intinya karena tanaman tua itu harus dipupuk Pak. Karena pemilik itu pasti pusing Pak. Udah saatnya dipupuk, tapi pupuk belum ada. Nah, tahun 2020 akhir intinya Pak, rapat dengan distributor Pak. Alhamdulillah untuk masalah tentang pupuk sudah diamankan Pak. Tapi di luar itu bukan kendali dari kami. Karena intinya dari kendali kami adalah dari GMT sama PIP Pak. PIP itu memegang Poska distributor ya. Tapi GMT itu memegang urea. Indikasinya Pak tentang masalah tentang tadi kartu tani. Intinya kartu tani ini digunakan untuk apa nantinya? Yang nanti penggarap yang tidak menggarap lagi. Salah satu poin-poin itu harus yang punya cross check itu ketua kelompok tani Pak. Karena ketua kelompok tani itu ya minimal itu mengetahui petani ini menggarap lagi atau tidak. Nanti di sana ada suatu verifikasi setahun sekali Pak. Verifikasi setahun sekali ini masalah tentang penggarap. Penggarap yang masih garap atau penggarap yang sudah tidak menggarap lagi. Kedua, penggarap yang menambah garapannya atau penggarap yang mengurangi garapannya. Salah satunya itu Pak. Kontrol kami adalah di ketua kelompok tani Pak. Karena tidak mungkin salah satu saya untuk mengontrol satu
Desa Jerunten Wetan, Pak. Namanya nama orang itu pasti lupa. Garapannya di mana, nambah di mana, saya nggak tahu, Pak. Nah, untuk pertanyaan Bapak siapa tadi? Bapak Wahyudin itu mengenai tentang apa tadi? RDKK ya. Nah, tentang RDKK itu, Pak, intinya dibuat itu di kami, di input. Salah satu yang di input di kami dari tahun 2017. Dari tahun 2017 ini program ini meluncur, Pak. Bulan Mei. Di saat itu posisi saya masih di desa Kedokan Gabus. Alhamdulillah saya keluar di sana udah 90%, Pak. Nah, tinggal balik di desa Jerunten Wetan. Nah, untuk masalah tentang RDKK ini kembali tentang masalah pendaftaran tadi, Pak. Pendaftaran ini tergantung masalah tentang luas lahan. Luas lahan petani yang mendaftarkan, tapi tidak mengadang-ada, Pak. Untuk di Gabus Wetan intinya dikasih kelonggaran lah, tidak dikasih ribet-ribet, Pak. Kalau di kabupaten lain dicarikan SPPT-nya mana, surat garap sawahnya mana. Ini mah minimal pengakuan saja, yang penting sesuai, Pak. Nah, pembengkakan lahan sudah pasti, sekarang sudah oper, Pak. Kecamatan Gabus ini 5.950 hektar. Dan sekarang ini sudah 7.000 lebih, Pak. 7.000 lebih. Karena apa? Karena masih banyak yang menginput kartu tani, Pak. Kemarin tanggal 14 Januari portal dibuka, Pak. Sampai tanggal 15. Kerja kami tim hanya 2 hari, Pak, untuk menginput tambahan-tambahan pupuk. Nah, yang kemarin yang sudah mendaftarkan tanggal 14-15, insya Allah RDKK sudah dicetak, tinggal didistribusikan ke kios sama kelompok tani. Nah, setelah masalah tentang pembengkakan lahan ini, Pak, nanti verifikasinya di bulan-bulan Oktober atau bulan Agustus. Nah, setelah itu kita membenarkan masalah tentang orang mana sih yang menggarap. Kalau orang Peranti menggarap di desa Jerunten Wetan tidak apa-apa.